Oke, di sini saya ingin mereview mesin fogging 900 watt. Ya, di sini saya mereview atau ya apa ya, pengalaman saya terhadap pemakaian mesin fogging apa antibakteria atau antivirus bisa, tapi tergantung dari cairannya ya. Oke, ini mesin saya beli di toko online, ya toko hijau lah bisa dibilang. Nah, ini saya beli pada saat saya beli itu sekitar 1 bulan yang lalu. Ini saya beli di harga 550.000. Nah, tapi sekarang nih harganya udah naik lagi nih. Saya bingung juga kenapa lagi pada saat begini tuh harga kayak gini tuh terus naik terus. Yang saya lihat toko yang saya beli aja sekarang harganya udah sekitar hampir 750.000 untuk unitnya aja. Dan itu saya 550.000 dapat free satu cairan 100 mili ya. Nah, dan ini yang 900 watt. Kenapa saya beli yang ini? Karena ini spare partnya lebih banyak. Karena banyak alat-alat fogging lainnya itu spare partnya nggak familiar lah. Kalau ini spare partnya banyak, dan saya cari-cari di toko online. Yang krusial dari mesin ini adalah kan heaternya ya, itu yang utamanya. Itu heaternya itu murah. Ini heaternya ini paling murah saya dapetin tuh sekitar 145.000. Nah, paling mahal 200.000. Sedangkan untuk pompanya sendiri itu sekitar 100 ribuan. Nah, itu kan ya nggak mahal-mahal banget lah untuk sebuah spare partnya dari sini. Nah, kalau ada yang model yang kotak kecil itu, yang kotak itu yang sekitar 400 watt itunya pemudayanya, saya nggak tahu itu dalamannya seperti apa, spare partnya ada apa enggak. Jadi ya saya putuskan saya beli ini aja, dan ini udah banyak dipakai, dan saya ngelihat di tempat fogging mobil itu juga pakainya ya alatnya seperti ini banyaknya. Cuman dia di labelin merek doang, karena ini emang dari Cina sana. Ini nggak polos, udah gini aja dan nggak ada apa-apanya, udah cuman stiker warning gini doang nih ini. Dan terus ya udah, ini tempat untuk yang untuk chemicalnya ya. Di sini nanti saya jelaskan untuk cara pemakaiannya. Dan bahkan dusnya pun juga polos. Dusnya saya dapat seperti ini nih. Nah, di dalam dusnya itu ada ya biasalah busa seperti ini. Lalu udah buku manual seperti ini. Sebenarnya bukan buku manual ya. Ya buku manual sih saya bilang, cuman ya begini doang. Gini. Dan sini ada spesifikasinya. Ini nah, scope application automobil home bar ya, ini untuk semuanya juga bisa ya. Nah, ini untuk spesifikasinya. Nah, cuman di sini kan tertulis 1500 watt. Setelah saya tanyakan ke sellernya, ini hanya 900 watt. Jadi ini bisa dibilang ya cetakan massal. Mungkin di luar sana ada yang 1500 watt ya. Kita nggak tahu juga. Bahkan di sini kelihatan nih control W-nya, Y control, remote control, automatic, timer. Berarti kan ada yang remote control kan, sedangkan yang saya punya ini bukan automatic atau bukan remote, melainkan hanya timer biasa aja. Oke, kita lanjut ke mesin lagi ya. Nah, untuk cairan, kalian kalau mau beli itu pastikan bahwa cairannya itu untuk mesin uap, bukan mesin ULV ya. Setahu saya itu kalau mesin ULV itu yang harganya agak mahal tuh, sekitar 2 jutaan. Nah, cairannya tuh beli yang seperti ini nih. Ini saya beli 1 liter ini 100.000. Untuk aromanya di sini sih tulisannya bubble gum ya kalau kata sellernya.
Cuman begitu saya rasakan baunya kayak kopi. Tapi saya nggak mentingin masalah wangi ya, karena saya nggak butuh wangi-wangian, tapi saya butuhnya ini nih, kill 99% of airborne virus, germ and bacteria, dan dia bahan bakunya itu mana ya, ini nih, quaranti amonium ya, itu ya. Dan ini tuh food grade, katanya sih food grade. Nah cuman saya juga nggak berani sih nempati makanan tuh saya fogging gitu ya, enggak lah, ya kita jaga-jaga aja. Untuk namanya kayak gini kita nggak tahu juga. Ini 100.000 ya segini nih, dan saya dapat free nya itu seperti ini. Nah ini yang free dari mesin nih, baunya sama aja. Oh 125 deng, ini soalnya di volumenya 125. Nah ini baunya sama aja, saya ini dengan yang itu tadi tuh sama gitu. Saya coba nggak ada bedanya, sama aja. Nah ini juga sama bakteri virus. Dan intinya kalian kalau misalkan ini, pastikan ini untuk fogging liquid yang benar-benar untuk mesin seperti ini. Kalian tinggal tanya sama seller, ini mesinnya seperti ini nggak, putihnya kayak gini nih 900 watt, udah nggak ada yang salah lagi, pasti ini barangnya, pasti cairannya untuk mesin ini gitu. Oke, sini saya mempraktekkan cara pemakaiannya juga ya. Oke, kita praktekkan. Nah ini kita pakai botolnya ini aja deh, karena nggak ada botol lain. Oke, kita tuang dulu secukupnya aja ya, nggak usah penuh-penuh amat, kan hanya buat ngetes. Oke, tutup lagi ini. Susah ternyata tangan satu. Oke, untuk tata cara pemakaian ini adalah pertama kita colokkan dulu. Setelah kita colokkan, kita switch ke batang satu ini nih ya, ke garis satu ini. Pastikan pada saat dicolok itu ada kayak suara kipas muter ya. Memang dalamnya ada kipasnya, jadi dia pendingin si heaternya biar nggak overheat. Oke, ini kita colokkan dulu ya ke stop kontak. Oke, kita dengar di sini, kedengaran nggak? Ada suara. Nah, setelah itu kita pencet nih ke satu detik. Nah, nanti setelah kita pencet satu ini, kita tunggu nih sampai warna lampu merah ini nyala. Kalau sudah nyala, baru kita putar timer seperlunya kita. Tapi sebelum itu, nanti kita masukkan nih si chemicalnya. Nah, ini kita masukin sini, nanti si selangnya ini kita masukkan ke dalam chemical. Tapi ntar dulu ini, ntar kalau udah nyala lampunya itu, terus ini kita masukkan, kita putar timernya. Oke, kita sambil tunggu ya sampai nyala. Ini karena belum lama udah lama nggak dipakai, jadi ini keadaan dingin, jadi kita mesti nunggu dia panas dulu. Oh iya, setelah kita selesai fogging ini, untuk biar awet nih heaternya, biar nggak mampet, kita selalu sediakan air putih mineral ya. Sebenarnya sih nggak perlu air mineral, air keran pun juga nggak apa-apa, yang penting asal bersih. Kebetulan ini ada air dari produk kantor saya nih, 2 tang. Nah ini airnya 2 tang nih, air mineral. Kebetulan ya emang adanya ini, sebenarnya pakai air keran pun nggak apa-apa, yang penting airnya ini bersih. Ya, airnya harus bersih, tidak boleh air keruh, atau enggak air ada bulirnya lah, atau enggak ada ya kapangnya lah, atau enggak pokoknya air keruh nggak boleh, jangan. Nanti takutnya bukannya kita membersihkan malah bikin mampet.
Oke, ini biasanya kalau udah pernah dipakai mesinnya itu udah mulai ada bau-bau kayak aromanya, karena memang kan panas dalam sini. Oke, masih belum ya. Kita tunggu karena memang nah ini biasanya emang 3 menit sih. Nah ini kita masukin, ini kita putar deh. Nah ini kenapa nggak keluar asap duluan, karena sebelumnya saya memang nyuci pakai air putih. Jadi kalau memang nyuci pakai air putih dia nggak langsung keluar, jadi buang air ya. Nah ini udah mulai keluar asap ya. Ini tuh nanti kalau misalkan kalian punya kabel roll panjang ya, ini bisa kita ini kan ke sudut-sudut mana yang kira-kira memang berpotensi kontak dengan orang-orang yang sering di kontak dengan sering dipegang. Oke ya, ini terlalu banyak asapnya karena ini ruangan saya udah di fogging kemarin, jadi sebenarnya ya nggak perlu. Nah ini langsung kita kuras nih pakai ini. Nah pakai air putih ya. Nah langsung cuci pakai air ya, kira-kira aja deh, nggak usah ada waktunya, kira-kira aja sampai di situ ini ya apa berasa kayak ada uap-uap air ya di situ. Oke, setelah sudah kita kuras, udah deh timernya kita matikan, otomatis mati. Nah ini kita matikan ke posisi 0 ini. Setelah posisi 0 ini mesti kita cabut, karena kalau nggak kita cabut jadi masih nyala terus nih dalam sini, kipasnya masih muter. Oke, sekian video tutorial dari saya tentang mesin fogging 900 watt ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan untuk permasalahan bagaimana cara pemakaiannya dan bagaimana cara maintenance-nya, ya bisa di komen, insya Allah pasti akan saya jawab. Dan jika kalian tanya saya beli di mana, nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi untuk di mana tempat pembeliannya serta di mana saya beli cairannya. Nah, cairannya banyak lah, beli di online tinggal ketik aja fogging, cairan fogging, pasti ada. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen ke channel saya, Nueno Channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.